Tenang mas, cukup 3 ayat surat Yasin. Barangmu mati bisa kuat lagi, apalagi hanya sekedar loyo. Barang yang sudah mati saja bisa hidup, bangkit, menerjang, bekerja keras siang malam, kuat menendang-nendang di mana-mana, sungguh luar biasa. Ini adalah amalan kuno dari para ulama, para sesepuh di tanah Jawa. Apabila seorang suami merasa nih barangnya loyo atau bahkan barangnya sudah mati nggak bisa manggung sama sekali, udah masih lemas loyo, maka amalkanlah 3 surat dari 3 ayat, bukan 3 surat nih, 3 surat di dalam surat Yasin. Kalau 3 surat panjang, ini cukup 3 ayat di dalam surat Yasin, dan insya Allah kaum muslimin wal muslimat di Nusantara itu sudah familiar, sudah sangat hafal sekali pada surat Yasin. Nah, ini ada amalan untuk menegakkan, ya, tegak, siap, gerak, bekerja. Memang harus bekerja siang malam, ya kan, laki-laki itu Masya Allah. Jadi kalau pas siang hari harus bekerja cari nafkah, malam hari juga harus bekerja nih, Masya Allah, luar biasa. Jadi kerja keras, ya, siang hari bekerja untuk mencari nafkah memberikan, ya, nafkah macam-macam lah, terutama adalah makan, ya, makan untuk mulut atas. Kemudian malamnya nih juga harus kuat memberikan nafkah mulut yang bawah. Ini makanya harus luar biasa, jadi laki-laki itu harus perfect. Oleh sebab itu hafalkan dulu kalau yang belum hafal surat Yasin ayat yang ke-77, 78 dan 79. Jadi hanya 3 ayat doang. Mulai dari ayat yang ke-77, 78 dan 79. Surat Yasin yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyin 'idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin 'alim. Lah, ini kan sudah hafal nih. Lah, setelah sudah hafal, sekarang harus paham maknanya. Karena kalau nggak paham maknanya, nggak bisa menggunakannya. Pahami maknanya untuk ayat yang ke-77 seperti ini. Awalam yaral insanu. Awalam yar, apakah tidak melihat? Al-insanu oleh manusia. Nah, kita ini manusia kan? Manusia. Apakah manusia itu tidak melihat? Anna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnahu, yaitu telah menciptakan oleh kami hu kepada manusia, min nutfatin. Min nutfah, nutfah itu air sperma, ya kan, sperma mani. Ini berkaitan dengan ini nih. Apakah manusia itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu min nutfah, dari nutfah, dari air sperma, dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Lalu tiba-tiba dia manusia itu khosimun, yaitu suka mendebat, suka membantah, mubinun yang nyata. Manusia itu memang aneh, walaupun terbuat dari sperma, tetapi setelah dewasa, punya akal, punya pikiran, malah suka membantah. Itulah manusia. Oleh sebab itu, tatkala sudah dewasa, menikah dan punya istri, apalagi menikahnya sudah agak lama nih, sudah agak malas-malasan lah, maka ingat, bacakan ayat ini. Anunya dibacakan, ya, anunya ini dibacakan. Jadi mulai dari ayat yang ke-77, anunya dibacakan nih. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sambil dipahami maknanya. Apakah manusia itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan dia manusia min nutfah, daripada nutfah air sperma. Lalu mengapa dia manusia itu menjadi tiba-tiba menjadi pembangkang, pembantah yang nyata? Kemudian ayat yang ke-78 dipahami juga maknanya.
Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Wa daraba, dan menjadikan. Daraba itu makna awalnya adalah memukul, makna awal, tetapi di sini menjadikan, ja'ala. Wa daraba, dan menjadikan oleh dia manusia lana kepada kami, kata Allah. Wah, manusia ini memang sombong. Jadi manusia itu menjadikan bagi Allah mathalan, pada suatu contoh, permisalan, Masya Allah. Makanya anunya itu kalau loyo nggak mau bekerja, ya diucapkan ini gitu, dibacain mantra ini dari Al-Quran. Wa daraba lana mathalan wa nasiya, dan lupa dia manusia khalqahu, pada penciptaannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tatkala baca ayat ini ya ditujukan pada anunya itu, kamu kenapa lupa bekerja? Lupa bekerja, kerja, ayo kerja, ini kan demi untuk membahagiakan sang istri, ayo bekerja, bekerja yang kuat begitu, jangan loyo. Wah. Kemudian qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qala, berkata oleh dia manusia, man, siapakah, bermula siapakah, yuhyi, yang menghidupkan, al-idhama, pada tulang-tulang. Waya, sedangkan dalam keadaan bermula dia itu tulang-tulang itu ramimun, dalam keadaan hancur luluh. Nah, kalau tulang ya milik laki-laki, barangnya laki-laki itu sebenarnya tulang atau daging atau otot? Coba dijawab nih. Barangnya laki-laki itu sebenarnya tulang atau daging atau otot? Kalau seandainya tulang, lah kok begitu lentur. Kalau seandainya otot doang, lah otot doang kok kalau pas lemes kecil. Jawab sendiri. Makanya dibilangin ini, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang? Siapakah yang mampu menghidupkan tulang-tulang, sedangkan tulang-tulang itu dalam keadaan sudah hancur luluh, hancur berantakan? Maka dikatakan kul, katakanlah. Nah begitu. Kul, katakanlah, yuhyiha, telah menghidupkan tulang-tulang itu, alladzi, yaitu zat yang ansya'aha, ansya'a, yang telah menumbuhkan, yang telah membangkitkan, yang telah menjadikan, begitulah, pada itu awal marrah, pada awal ciptaan. Jadi setelah bertanya dijawab sendiri. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapakah yang telah menghidupkan tulang-tulang sedangkan tulang-tulang itu sudah loyo, nggak mau bekerja, lemas begitu, peltu, nempel langsung betu, ya langsung dibentak dengan ayat yang ke-79. Qul, katakanlah, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah loyo, yang sudah remuk, yang sudah hancur luluh itu, yaitu dia Allah, zat yang telah menciptakan tulang-tulang itu pada awal pertama kali. Yang menghidupkan, ya begitu. Kalau anunya loyo, yang menghidupkan kamu itu hanya Allah, nggak bisa siapapun. Saya juga nggak bisa begitu. Kalau sekarang kamu loyo, nggak mau bekerja nih, nggak mau bekerja, ya masuk keluar lah gitu, masuk keluar masuk, ya yang menerjang yang hebat gitulah. Terjangannya yang hebat, dal tendangannya yang hebat itu, jangan loyo. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa, dalam keadaan dia Allah, bikulli khalqin, pada setiap ciptaan, alimun, yaitu mengetahui. Lah, ketika ayat ini dibaca betul-betul dengan keyakinannya, dibaca untuk anunya, insya Allah anunya itu yang awalnya loyo akan segera bangkit bergairah, dan akan bekerja keras siang dan malam kapanpun digunakan. Demikian, silakan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah.